Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya dan nanti kita mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita puji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022, dari Injil Santo Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Akan saya bacakan sebagian. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takut. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, di dalam pengajarannya Tuhan masih mengingatkan kita akan kehadiran orang-orang Farisi yang menjadi contoh yang tidak baik untuk kita, seperti dikatakan Tuhan. Memberi peringatan kepada murid, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Di mana dalam kemunafikan itu yang lahiriah dan yang batiniah itu berbeda. Maka Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan melihat semuanya, Tuhan tahu semuanya. Tuhan melihat apa yang lahiriah, tetapi Tuhan juga tahu dan melihat apa yang ada di dalam batin seseorang. Itu yang pertama-tama tadi kita dengarkan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan juga tahu sejarah hidup kita. Tuhan tahu diri kita sedalam-dalamnya, sedetil-detilnya. Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan mengetahui seluruh sejarah hidup kita. Itulah yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu maha tahu. Dan yang kedua, bahwa Tuhan itu juga menyelenggarakan segala sesuatunya. Semuanya diatur, semuanya diperhitungkan, semuanya dikenal oleh Tuhan. Maka di sini kiranya kita diajak untuk sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak takut terhadap apapun juga. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita pada penyelenggaraan Tuhan. Karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan, semuanya sudah diperhitungkan oleh Tuhan, semuanya itu ada di genggaman Tuhan. Pada akhir bacaan tadi juga dikatakan bagaimana
Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ya, burung pipit pun tidak dilupakan oleh Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, rambut kepala kita pun terhitung semuanya, ya, dapat kita bayangkan, ya. Ya, ketika kita habis mandi lalu ya bersolek begitu, ya. Ya, seringkali kita juga menemukan rambut kita yang rontok, ya, sedikit demi sedikit. Ya, seperti rambut saya, ya, yang makin lama makin tipis. Dan rambut yang rontok itu berapa, saya tidak tahu. Rambut saya itu tinggal berapa, saya tidak tahu. Tapi dari bacaan ini tadi kita dapat mengatakan Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya. Tuhan menyelenggarakan semuanya. Dan nasihat Tuhan bagi kita adalah jangan takut, jangan khawatir. Dan jangan takut dan jangan khawatir. Di tangan Tuhan kita aman. Di tangan Tuhan semuanya sudah diperhitungkan. Di tangan Tuhan semuanya sudah ditata. Ya, kita hidup di dalam penyelenggaraan Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat, ya, ketika kita menghadapi hal yang berat, maka jangan kita takut, ya. Janganlah kita takut. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk melayani umat yang sakit di rumah sakit, yang membutuhkan doa-doa khusus, yang membutuhkan sakramen pengurapan orang sakit, dan lain sebagainya. Dan ya, ada juga umat yang memang belum bisa menerima kenyataan dan terus-menerus merasa takut, ya, merasa takut dengan keadaannya, merasa khawatir dengan keadaannya. Namun yang penting adalah bagaimana kita dukung saudara itu, kita dampingi, dan yang kita harapkan adalah akhirnya mereka dapat menerima kenyataan bahwa di dalam sakit pun mereka dicintai Tuhan. Dalam keadaan sakit pun mereka di tangan Tuhan. Di dalam sakit pun mereka tetap dalam penyelenggaraan Tuhan. Ya, jangan takut. Dan kedamaian di dalam hati semoga juga menjadi kekuatan bagi mereka untuk kemudian nanti ya mendapatkan kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan mereka. Jangan takut. Semoga kita juga di dalam suka duka kehidupan, ketika kita menghadapi hal-hal yang berat, ketika kita menghadapi hal yang sulit, ya jangan takut, ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berpegang pada tuntunan Tuhan, dan kita selalu membuka hati bagi kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan tahu semuanya. Tuhan menyelenggarakan segala sesuatu. Maka marilah kita percayakan hidup kita di dalam penyelenggaraan Tuhan pada penyelenggaraan yang ilahi. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian, juga seluruh keluarga kita, karya-karya dan usaha-usaha Anda, mereka yang kita dukung dalam doa-doa kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.